Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Gideon Tulus. Terima kasih, Gideon. Lu panggilnya Gideon? Tulus bang, Tulus Cing. Tulus Cing. Iya. Lu panggilnya bang apa Cing sih? Boleh terserah. Cing. Gideon itu apa sih artinya? Apa ya? Itu nama dari Alkitab sih. Gua Kayak apa sih? kalau nggak salah orang yang besar gitu, orang yang besar. Oh, bukan nama orang, bukan nama gelar. Bukan. Nama orang di Alkitab gitu ada. Oh, makanya ada Gideon Group. Dulu ada, tahu nggak lo? Nggak tahu gak? Ada grup lawak namanya Gideon. Gideon Group. Jimmy Gideon, Sion Gideon, Derry Gideon juga tuh. Enggak, Derry Sudarisman sama Ginanjar. Oh, Pelawak itu loh. gue nggak tahu tuh. Udah lama banget ya. Pelawak itu juga lo nggak tahu? Nggak. Sion Gideon nggak tahu? Sion Gideon nggak tahu. Jimmy Gideon? Nggak tahu juga. Derry Nggak tahu. Empat sekawan nggak tahu gue bang. Lahir tahun berapa? 99 gue Cing. Buset ya. 99 gue. Iya 99. Tapi muka lo kayak kelahiran tahun 98. Udah setahun doang kan. Udah setahun doang. Kacau bukan ininya. Iya, mukanya kacau. Bukan reformasi. Iya, reformasi. bukan angkanya tapi situasinya. Iya, situasinya berarti. Muka situasi. Anjing bener 22 tahun. Iya 22. Lagi sayang-sayangnya sama ayah dong. Dua-dua Iya. sayang ayah. Tiga Iya. sayang adik kakak. Iya. Tapi lo apa nih sekarang? Menyebut diri lo sebagai? Sebagai ya stand up comedian aja sih Cing. Stand up comedian sama mungkin konten kreator kali ya gara-gara udah bikin video. Oh, tapi sebentar ini ada pesawat lewat. Ada pesawat. Karena yang dekat Halim 9 bulan. Halim 9 bulan betul. Hamil. Iya. Ngerokok nggak? Enggak Cing. Tapi harus Cing. Enggak. Oh, iya. Kalau harus lo mau ya? Kalau emang harus mah gue apa juga gue lakuin Cing. Yang penting masuk ke YouTube. Iya, jadi stand up comedian. Emang sejak kapan masuk ke stand up? Gue masuk komunitas Depok tuh 2017. 4 tahun yang lalu. Iya, cuman stand up-nya pertama kali justru malah 2013. Di SMP ada waktu itu. Lu 2013 SMP? Iya, 2013. SMP. Jauh ya? Jauh Cing, makanya kayak Gideon itu kayak siapa? Gideon Tanker, tahu gue Gideon Tanker. Gideon Tanker malah lebih tua lo tahu karena Cuman kan karena ayahnya Gigi jadi tahu. Iya, kakeknya Rafathar jadi tahu. Iya. Ya udah, oke. 2013 lo SMP. SMP kelas 3. Nah, lo stand up di mana? Di kelas meeting ada tuh kalau misalnya habis iya kan. Kelas meeting sama perpisahannya gue stand up tuh. Bawain materi sendiri tuh. Udah bikin? Udah, iya. Lo udah tahu bahwa stand up harus sendiri? Dulu gue nonton yang stand up night pertama tuh yang ada Radit, Panji yang di Comedy Cafe. Nah itu gue nonton Radit, Panji sama Asep. Emang Asep Suwaji. Asep Suwaji ada tuh. Gak tahu yang pertama berapa ya? Asep Suwaji ada tuh. Nah terus beat pertamanya tuh mirip sama dia. Gue ngikutin semua polanya, cuman ganti namanya doang. Kalau dia kan bilang Asep itu adalah nama pemberian orang tua, doa maksudnya. Sekarang terbukti doanya nggak terkabul. Gue ganti cuman jadi Tulus tuh. Nama gue Tulus, pemberian orang tua, doa supaya jadi Tulus. Sekarang terbukti doanya nggak terkabul. Nah beat setelahnya itu ya gue ada sendiri. Bukan dapat sih. Gue dulu sering bikin ini Cing. Postingan kayak 9gag tau 9gag? 9gag tau. Iya, tapi yang versi Indonesianya Wancak namanya ada. Wancak. Nah iya, gue dulu sering bikin itu tuh, rajin banget. Nah terus gue bikin materinya dari yang situ-situ. Materi gue tuh, postingan-postingan gue. Jadinya gue bisanya dari situ. Lo tau belajarnya dari? Cuman nonton orang stand up terus kayak, oh iya begini gitu, tapi belum tahu setup punchline. Cuman kayak dulu tuh cuman kayak premis doang dibawain, mereka udah ketawa gitu mungkin ya. Teman-teman lo itu? Iya, premis doang. Aneh juga ya, maksudnya baru sekali nih gue denger nih, sedikit dari ya. Maksudnya memang begitu pertama kali stand up udah pakai materi, materi sendiri gitu. Iya karena gue nonton sih gitu, nonton Asep sih. Maksudnya lo mengerti bahwa itu Asep Suwaji ya. Iya, waktu itu lo mengerti
oh ini ya, memang harus cerita tentang diri sendiri atau Iya, gimana? kayak gue udah ngerti kayaknya itu emang harus sendiri deh kalau bawain. Gua pas di saat itu ada orang yang bawain materi orang lain juga. Terus gue tahu, terus gue ngerasa itu nggak boleh waktu itu. Temen gue ada yang bawain materi Kemal tuh. Ini kan materinya Kemal, ini bukan lagu, bukan di cover ya, nggak bisa di cover ya. Iya, gue tahu tuh kalau misalnya kita nggak boleh bawain yang lain tuh nggak boleh. Kan ada beberapa orang yang gue tanya awalnya ya cerita-cerita Joko Dian yang diceritain iya. lagi. Dia pikir stand up seperti itu. Tapi lo udah tahu memang. Iya, karena kebetulan gue suka bikin meme-meme di Wancak itu. Nah, Jadi terlatih untuk bikin yang original. Soalnya kalau yang di Wancak, kalau kita nyontek juga banyak yang komen gitu, wah repost nih, wah gitu-gitu. Jadi kayak harus nyari originalnya. Ya. Jadi udah terlatih dari SMP. SMP 2013 Cing itu. Kemudian ikut stand up-nya baru? Itu gabung komunitasnya 2017. Nah sebelum gabung lo udah stand up juga? Iya, stand up pernah lomba gitu. Menang nggak? Menang Cing, kebetulan ada. Sebelum lo gabung? Iya, sebelum gua gabung. Di apa? Stand up apa? Lomba apa? Ada waktu itu antar SMA, ada juga yang umum. Waktu itu ada anggota DPR yang ngadain di Bogor. Iya. Menang lu? Menang juara 1. Jurinya Indro Warkop lagi Cing. Gue merasa, buset. Lo tahu Indro? Hah? Lo tahu Indro? Tahu, ya kan kita kan nonton tiap tahun ada itu. Oh iya. Indro Warkop iya. Iya. Nggak semua yang tua nggak tahu Cing. Hitler gua tahu gak? Matinya di mana Hitler? Garut. Garut ya. Bener. Tahu gue Hitler mah. Bener. Jadi Hitler lagi tidur di Garut-Garut. Gatel dia. Garut. Sampai mati. Iya. Garut. Meninggal keadaan gatel. Iya. Jadi lu udah juara. Berarti secara format lu udah bener karena lu juara di lomba stand up. Iya, kayaknya secara format bener. Cuman gua nggak tahu cara ngembangin gitu, belum tahu gitu waktu itu. Gitu. Cuman bridging aja. Baru masuk komunitas Depok. 2017 iya. Gaya lu kan gak gaya Depok. Karena emang sebelumnya gue nggak kayak gitu, soalnya udah stand up duluan tuh. Ya lurus-lurus aja stand upnya nggak. Maksudnya kalau Depok miring-miring gitu. Ada yang kayak gini sih Cing. Kayak gini. Si Tanjung. Kalau orang kan taunya Depok kayak yang absurd banget ya. Iya, kalau gue pas pertama kali open mic tuh ya udah bawain materi yang gue pakai di, ini gue angkat dulu Cing. Bukan lo ya, itu punyanya operator biar dia nggak tidur. Gue tuh udah bawain materi yang kayak ngomongin sekolah gitu. Nah terus gue bawain di open mic yang pertama kali. Nah terus ya kayak gitu terus tuh jadinya nggak ke bawah-bawah yang Depoknya. Waktu open mic juga udah pecah berarti, karena itu materi matang yang lo bawa. Nah nggak pecah justru tuh, tapi deliverynya itu lancar aja. Iya, cuman orang kayak nggak mungkin ini kok deliverynya udah bisa gitu kan. Biasanya kan pasti terbata-bata dulu kan ya. Gue juga kaget tuh, kok biasanya ini pecah nih, paling pecahnya di gue kalau misalnya sama teman-teman gue nih, gue kaget kok di orang umum ternyata kayak gini ya gitu. Terus gue bingung, besoknya gue bawain lagi yang lain, nggak ada yang pecah Cing. Sampai ya udah gue udah gabung, udah kombut, baru tuh pecah pertama kali gitu. Menurut lo kenapa itu nggak pecah? Karena nggak relate kali ya. Karena nggak relate, terus patahannya ya patahan anak SMA gitu. Patahan anak SMA ketawa tuh kalau misal orang umum udah ketebak, apalagi mereka kan komik-komik ya kan. Iya. Mungkin kayak gitu sih. Begitu masuk komunitas lo belajar ternyata bikin punchline jangan satu layer doang. Iya, belokannya layer yang pertama biasanya udah ketebak. Udah ketebak, yang kepikiran pertama jangan dipakai gitu. Jangan dipakai. Nah, itu lo dapet di komunitas memang. Iya, di komunitas kalau itu. Ya, ikut lomba lagi gak setelah masuk komunitas? Ikut, justru malah kalah tuh pas setelah itu. Karena taunya yang udah yang ikuti yang komunitas-komunitas semua tuh. Iya. Nggak pernah. Maksudnya lombanya kalau yang kemarin orang umum aja yang ikut. Orang umum, tapi waktu itu ada beberapa juga anak komunitas. Cuman ya waktu itu kebetulan aja tuh kali menang ya. Beberapa kali menang. Ya kebeneran dong kalau kebetulan. Iya sih, bener ya. Iya, kebetulan. Iya, cuman waktu itu malah jadi nggak ada yang menang tuh, nggak pernah. Pas udah masuk komunitas. Udah masuk komunitas. Pas udah bener. Udah bener nggak itu. Malah kagak menang itu. Sebelum ke Subi itu? Sebelum ke Subi, iya. Sebelum ke Subi. Tapi ada pernah menang nggak? Ada lomba internal. Jadi stand up Depok yang komik-komik barunya diadu kayak suci gitu per minggu. Nah, gue juara di situ. Tapi internal. Internal, iya. Orang-orang yang kenal juga yang nonton. Tapi dijual tiketnya juga tuh waktu itu. Pas final dijual tiket.
ya umum ya, tapi Umum. homogen karena pencinta komunitas Depok. Iya, benar-benar. Iya. Begitu keluar masih ngelawan komunitas-komunitas lain, masih belum tangguh ternyata. Oh itu yang justru sebelum yang itu. Sebelum yang internal. Sebelum yang internal gue udah ikut yang lomba-lomba yang di mall gitu. Nggak menang-menang tuh. Menang. Iya, nggak menang. Lawannya udah mulai anak komunitas. Ya ini mati lagi nih. Pesawat, Cing? Bukan dong. Oh bukan, kirain karena pesawat mati. Ini jangan goyang, Man. Oh, Kabel. Colokan kabelnya apa, ada yang setrika apa yang gimana nih? Tuh nyala lagi. Dia kencengin aja ngek-ngek gitu. Nggak jepret atau bukan, Cing? Bukan dong, masih jepret giniannya doang ya. Bisa jadi. Kurang. Tadi agak loncer. Loncat ya? Nah iya. Terus Mas. Gak apa-apa, ini masuk kok. Masuk ke dalam tayangan corporate juga. nih. Oh iya, habis Wawancara corporate. habis stand up corporate. Udah lama nggak mati-mati begini soalnya diwawancara nggak. Di lo doang nih mati nih, gimana nih? Kenapa nih ya? Ada apa dengan lu nih? Biasa prosesnya. Oh. Nah, tuh. Oke, siap. Oke, lanjut lagi. Jadi begitu lo masuk ke lomba yang pesertanya banyak anak komunitas, lo nggak menang-menang. Nggak menang-menang. Masuk ke lomba internal. Internal tuh, itu Menang. ya udah mulai nemu gimana caranya waktu itu gua. Udah ngomonginnya ya bukan yang umum-umum banget gitu dulu tuh, pas yang internal itu udah ngomong yang ini kayak udah berani yang ngomongin, karena gua Kristen sendiri waktu itu udah ngomongin agama. Nah di situ kuat gua di situ. Iya. Bisa di situ. Cuman kan kalau yang lomba di mall nggak bisa kan. Iya, jadi pas di situ kuatnya di situ. Jadi memang stand up itu semakin apa namanya ya, semakin private bahannya, pribadi bahannya itu semakin dapat Iya, ya. semakin kuat, jadinya semakin nempel gitu. Semakin nempel karena nggak mungkin sama orang lain. Iya, ternyata ya. Iya, emang. Iya. Kan lu juga juri, Cing. Iya, maksudnya dulu di apa namanya di awal-awalnya itu lawak yang ada di Indonesia itu modelnya nggak gitu, nggak ngomongin diri gue sendiri. ini gimana, terus pandangan gue terhadap sesuatu itu kayak gimana gitu, nggak gitu modelnya. Terus masuk stand up yang modelnya seperti itu, Harus nempel gitu ya. Iya. Dan nggak masuk sama lawakan yang konvensional, jadinya agak beradu. Ternyata bisa lucu ya. Iya. Iya. Dan lo merasakan itu. Iya, merasakan itu mulai dikenal, maksudnya komunitas lain tahu gue tuh ya karena yang mulai materi ngomongin yang itu tuh. Yang si agama gitu. Kalau misal pas kampus belum tahu tuh, mereka malah jadi nggak tahu kalau gue punya materi yang clean-nya gitu. Iya. Iya. Mana Depok terkenal juga sama barbar materi ya. Iya. Dan lo masuk di situ ya. Terus juara di Subi. Juara 2, Cing. Iya, juara 2. Itu udah levelnya nasional berarti kan? Nasional yang Anjay. nasional yang tapi nggak nasional banget sih sebenarnya, Cing. Yang tahu dikit ya kan? Yang tahu dikit. Pesertanya lah paling nggak. Pesertanya nasional. Ada dari Makassar juga soalnya. Makassar, Iya, ada dari Makassar. Iya. Audisinya 4 deh, 4 daerah. 4 daerah. Walaupun mungkin secara pemberitaan tidak terlalu nasional, iya. tapi pesertanya udah dari seluruh Indonesia. Hadiahnya juga nasional. Hadiahnya juga nasional itu. Hadiahnya puluhan juta ya? Iya, ratusan malah yang juara satunya. Anjir lu. Gua 50, Ali kan juara 1, 175, Cing. 175. Iya, jauh banget, beda 125. Tahun berapa tuh? 2019. Berarti umur lo? 19. Berapa tuh? 19, 20 gua. Udah punya duit 50 juta? Iya gitu. Waktu itu. Masih ada nggak? Udah pasti udah habis ya? Udah habis waktu itu, udah habis. Iya, masa umur 20 tahun ngabisin duit 50 juta lo? Iya. Buat apaan lo? Beli HP waktu itu, Cing. Gua beli HP berapa lo? Mabuk-mabukan lo ya? Kagak gua, Cing. Buset, gua mah bersih. Gua nggak ngerokok nih. Ini baru sekarang kayaknya nih mau ngerokok. Ngerokok deh. Disuruh. Keluarga lo gimana tuh? Bangga banget pasti ya? Ya seneng gitu. Karena tahu stand up bisa dapet duit tuh ya seneng aja. Dukung jadinya. Karena waktu itu gue masih kuliah tuh. Jadi gue harus izin terus kan tiap minggu. Ya dibolehin gitu nggak apa-apa. Didukung gitu.
ditanya-tanyain kayak misalnya bajunya apa gitu-gitu ditanyain. Wah, lu memang special case lo karena ada beberapa juga yang gitu, tapi lu sampai disiapin baju untuk lomba gitu sama keluarga. Bukan disiapin, cuman ditanya-tanyain. Maksud gue raja banget yang disiapin. Gue ditanyain itu udah packing, udah gitu nanya udah packing tuh. Iya termasuk ditanyain doang nggak disiapin. Iya, yang lain harus ngebohong masalahnya. Iya, ada yang harus ngebohong. Untuk ikut open mic, untuk stand up, untuk lomba itu harus ngebohong orang tua. Ada. Juara kagak, dosa Iya, udah juara kagak, dosa iya. Lo mah udah dapat restu. Awal-awalnya pas open mic masih jam 12 aja belum boleh tuh pulang tuh. Tapi kan emang umur lo masih muda. Iya, masih waktu itu datang-datang 18 lah. Iya, baru lulus SMA. Iya. Jam 12 tuh belum boleh tuh. Ngelanggar dikit-dikit pelan-pelan jadi sampai jam 1 gitu-gitu jadinya. Begitu udah ada uangnya? Iya, jadi lebih bebas aja sih. Jadi lebih ya udah kalau misalnya kita alasannya mau kombut, alasannya mau open mic, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu bagian dari pekerjaannya. Iya, bisa ada walaupun masih kuliah waktu itu. Iya. Sedekah bisa dapat uang dari situ jadinya. Iya ya, 50 juta gede banget kan. Iya, gue juga buset 50 juta gitu. Itu 50 juta pertama lo di dalam hidup lo? Iya, 50 juta pertama. Ada 50 juta? Iya, buset. Gila, cek M-Banking 50 juta kayak, waduh, kayaknya gak pernah deh. Kakak gue mungkin kayaknya juga gak pernah kali ngerasain ya. 50 juta di M-Banking. Iya lah, teman-teman lo juga kayaknya nggak ada ya? Iya, kayaknya nggak ada sih. Iya. Gimana ya? Rasanya gimana sih? Cuman kan sekali. Iya. Tanya Ali Akbar yang 175, cing. 3 kali lipat lebih. Besok kita tanyain. Iya. 175. Tapi dalam umur berapa? Oh iya, bener ya. Dalam umur berapa? Terus dengan perjuangan yang Ali Akbar kan udah lama juga. Dia 2014 atau 15 gitu. Iya, udah ikut serius dia udah di stand up comedian. Lo kan kalau dihitungan serius ya berarti dari 2017 atau 2018 gitu. Iya bener sih. Secepat itu dapatnya gitu. Seneng ya? Seneng lah, cing. Mana ada yang protes? Apaan? Gak ada. Seneng lah 50 juta, cing. Iya, maksud gue selain seneng, gue pengen membayangkan rasanya tuh seneng punya duit banyak, terus bangga sama diri sendiri. Lu bangga gak sama diri lu sendiri? Bangga sih. Iya. Cuman gak enak juga ngomong bangga sama diri sendiri. Iya kan harus lo. Iya, bangga. Lu bangga sama diri sendiri itu harus. Kalau kita mulai sama nggak bangga, gimana orang lain bisa bangga sama kita? Betul. Iya. Kocak ya ternyata ya. Umur masih muda punya duit 50 juta itu jarang-jarang terjadi. Dan lo ada di situ. Ada yang lain juga kayaknya 50 juta ada yang lain. Hah? Viko juga kalau nggak salah waktu itu masih muda banget ya kan? Iya. Iya tapi jarang. Jarang. Tapi jarang. Dan perjuangannya juga udah ketahuan gitu. Ya. Lo kayaknya dimudahkan ya di stand up ini. Buat yang materi-materi yang nggak clean kayaknya dimudahkan. Karena kan ya gue kan Kristen dikit gitu. Ngomongin Kristen masih dikit. Ya dimudahkan tuh untuk bisa dikenalnya antar komunitas. Karena ada pembeda ya? Karena ada pembeda. Tapi begitu clean, kayaknya ya sama-sama aja deh, cing. Sulit juga? Iya, pas clean ngerasain tuh. Pas Ubi kan clean tuh. Ya jadi sulit tuh. Jadi kepikirannya bawanya ke yang sono yang nggak boleh terus gitu. Terus kayak susah gitu. Terus lama-lama ya bisa juga tuh clean. Iya. Terakhir lo masuk suci ya? Sampai suci. Berapa besar? 8, cing. 8 besar. Padahal lucu mulu lo. Lah. Enggak ya? Enggak. Berapa kali doang gua, cing. Itunya. Yang merasa pecah mah berapa kali? 2 kali gua zodiak sama tema bebas. Udah tuh. Yang paling orang tahu tema bebas sama zodiak. Iya. Kayaknya lo lucu terus dah. Kagak. Kata Panji sama Radit kali. Kalau kata gue mah lucu. Lu bilang kagak. Lu bilang kagak. Gue bilang gimana waktu itu? Di mana ya tema kebiasaan Indonesia apa? Rakyat plus 62 ada lu bilang kagak. Kata gue nggak lucu ya? Bukan nggak lucu, ada kalimat yang mengganggu gitu. Jadi menghancurkan performa ke belakangnya gitu. Iya. Karena ngomong albino apa waktu itu. Jadi gue bilang punchline-nya tuh orang bule nih, temen gue mau foto sama orang bule, terus orang bulenya itu dibilang kayak, maaf mas saya albino. Nah terus kata lu tuh kebayangnya
selama dari depan itu sampai belakang yang gue omong itu orang albino bukan bule gitu. Jadi terganggu dengan kalimat itu. Oh, iya. Itu udah di awal banget itu jadi mungkin 2,5 menit lah terganggu berarti kan. Gitu ya? Iya, terganggu. Tapi kalau menurut gue emang apa ya, stand up sedemikian detailnya gitu. Iya, makanya. Sedemikian detailnya ada salah satu kata aja itu bisa mengganggu mungkin satu penampilan. Apalagi kalau di awal ya kan. Iya. Makanya. Kalau di awal sulit juga tuh. Iya. Tapi kemudian saat pandemi lo jadi content creator. Padahal sebelumnya gue udah follow lo tuh Twitter yang mulai dari kereta gitu. Udah mulai gitu. Lo dapat ide dari mana itu? Kepikiran aja itu waktu itu lagi naik motor. Ya ada palang pintu kan suaranya ting ting ting. Nah terus ya gue cari di YouTube, gue cari nadanya itu persisin gitu samain. Nah terus ya udah gue cover itu, kayaknya belum ada kan yang cover lagu itu. Nah itu kepikiran semua sih, kepikiran aja tuh. Sampai akhirnya lo bikin konten yang terakhir deh. Yang sekarang ini. Kipas angin, viral. Kipas angin. Apa namanya? Kalau lo gabut ya. Kalau lo gabut cobain deh. Iya. Nah itu juga berapa lama proses kreatifnya itu? Itu gue kalau yang kayak gitu biasanya karena gue ngeliatin hal yang gue punya. Jadi kayak misalnya gue ada kipas nih, gue ngeliatin ini gue apain ya gitu. Gue apain, tapi jangan yang sesuai fungsinya gitu. Jangan yang kayak sesuai fungsinya ini. Ngapain gue? Terus nengok-nengok. Wah ini kalau misalnya ditaliin kayaknya bisa ngadu kan dia. Ya gue pikirannya gitu. Ngeliatin sesuatu yang gue gak punya. Iya tapi kan ada kadang-kadang yang pulpen misalnya. Yang pulpen lo harus percobaan berapa lama itu? Apa emang udah kepikiran kalau diganti pernya ini mungkin akan lebih tinggi gitu? Itu karena emang pernah main aja dulu, Cing. Oh, dulu pas pernah. Sekolah tuh emang banyak yang sering main kayak gitu. Cuman waktu itu gue emang kepikiran, oh gimana ya kalau misalnya gue pengen bikin ini lebih tinggi. Nah itu gue coba-coba emang beneran tuh. Nggak nyampe beberapa jam doang sih itu nyoba-nyoba pulpen yang lain. Ganti-ganti per gitu. Iya jadi... Lo emang seneng ngulik-ngulik begitu? Kalau misalnya udah nemu yang gue rasa kayaknya, wah ini bagus nih untuk diperjuangkan buat bikin video, ya gue lakuin gitu, gue kulik-kulik. Termasuk yang basah, spray, apa? Apa tuh? Supaya nggak nyari yang tempat dingin. Oh iya itu. Nyari apa bantal yang dingin. Iya itu. Itu kan premisnya ada ya memang kita selalu pengen cari tempat ya bantal yang dingin. Itu premisnya itu. Nah terus lo kulik tuh habis itu. Iya solusinya apa? Gue kalau yang kayak gitu ada kan yang masalah tulus tuh namanya. Iya. Itu gue nyari masalah relate dulu. Observasi, nanya-nanya orang gitu. Ini relate gak menurut lu? Terus cari di Twitter, ya kan? Nah terus habis itu gue nyari solusinya yang lurus dulu. Apaan nih solusi lurusnya kan? Orang mungkin bisa pakai AC apa? Nah berarti terus gue nyari yang beloknya. Tapi kalau misalnya orang mau nyoba itu berhasil. Iya. Iya kalau dicoba beneran berhasil. Nah itu gue nyari yang itu tuh yang belok tapi berhasil beneran. Kalau mau nyoba ya mati lagi. Iya. Ini bisa lo iniin nggak nih? Caranya supaya nggak mati-mati gimana? Gimana nih? Ya nggak apa-apa hidupin lagi. Iya. Goyang sananya kali man. Goyang di colokan. Kan nggak ada yang lewat-lewat juga ya? Iya. Mati. Lampunya mati lagi. Aduh. Kenapa pas lo lagi datang jadi begini ya? Beli gradering lagi man. Corporate lagi nih. Corporate lagi 2 kali udah bayaran corporate nih. Tadi ada Panasonic juga tuh corporate lagi. Iya lah. Nih. Udah man. Ganti lagi dah. Udahlah sambil ganti. Terus yang gue ingat yang Tamiya ya. Yang turun sini tuh Mouse. Itu kan nggak kepikiran. Kalau kata gue sih premisnya juga nggak kepikiran loh. Itu kepikirannya justru gue punya track Tamiya dulu, Cing. Gue punya track Tamiya. Ini nggak kepake. Gue pengen bikin video tapi belum tahu apaan. Terus kebetulan ada yang komen di TikTok. Lah kan sekarang sekolah online bang, mengadu pulpen gimana caranya gitu. Oh kan sekarang kan pakai mouse katanya dia. Oh yaudah gue pakein mouse aja buat diadu. Nah pakai track Tamiya itu kan bisa tuh. Nah gue cobain aja tuh. Gue gimana ya caranya supaya mouse tuh diadu gitu. Terus gue bikin seluncurannya. Udah gue bikin aja tuh. Kok bisa ya kepikiran begitu ya? Karena gue ngeliat punya track Tamiya, gue pengen kepake tuh track Tamiya.
Sama kayak WC juga ada kan yang WC. Ya gue punya WC yang nggak kepake, nggak kepasang gitu. Terus gue mikir, ini kan nggak semua orang punya nih ya. Ini gue kalau jadiin konten pasti ya kayak kelihatan usaha banget nih, ya kan? Keunikannya udah ada. Gue pikir-pikirin apa nih? Ketemu masalahnya itu yang sering kencing kalau misalnya kebelet kencing kalau malam. Iya gitu. Bahkan lo bikinin behind the scene-nya tuh. Iya, behind the scene, awal punchline awalnya kayak nggak kayak gitu tadinya. Iya. Punchline awalnya nggak kayak gitu. Lo follow ini nggak? Zak King. Zak King follow lah. Iya. Lo mulai bikin yang behind the scene-nya ya. Zak King bikin behind the scene-nya juga. Iya, Zak King. Gue belum sih, itu baru itu doang sih. Iya. Kalau Zak King emang behind the scene-nya tuh seru-seru dinontonnya juga ya. Lo sendiri? Sendiri semuanya. Oh iya, susah jadi. Susah behind the scene-nya. Behind the scene-nya susah ya. Kameranya juga kan gue pakai HP doang tuh. Jadi ya kalau misalnya gue lagi ngerekam nggak ada yang lain nih. Iya. Tapi kalau lo ngerjain itu berapa lama? Rata-rata pasti sampai upload tuh. Sampai upload. Iya bisa paling 3 jam kali ya, 3 jam gitu. Cepet ya? 3 jam, 4 jam lah. Persiapan ininya barang-barangnya Cing yang susah. Iya. Ngeditnya tuh kan simple ya, nggak terlalu banyak editan. Sama voice over sih paling yang gue tulis dulu tuh. Iya. Lepasin gambar juga itu. Oh, gue malah justru gue omongin baru sesuai omongan gue pasin. Oh gitu? Iya, ya paling beda-beda dikit gitu. Oh jadi lo bikin si voice overnya dulu? Paling nggak ketikannya dulu? Iya, ketikannya dulu, terus udah ada videonya, gue tahu nih gue harus ngomong apa-apa, ini dulu, gue voice over. Baru kalau misalnya ada yang kelebihan, ya videonya yang gue kalahin. Gue geser-geser. Jadi sesuai nama voice over gue. Oh. Iya, gue ketik dulu. Ya? Iya, tadinya gue sempet yang nyesuain, terus ngerasa malah susah, tag ulang lagi gitu. Terus gue coba kayak cara itu tuh, gue ketik dulu, gue ngomongin aja sebelumnya dulu tuh sampai habis, baru deh sesuaiin. Rata-rata juga pasti pas kok gitu, lama-kelamaan kayak pas aja gitu. Udah ada feelingnya sendiri ya? Mungkin kali ya, jadi cut-cutnya tuh pas-pas aja gitu. Pas aja ya, iya. Terus gitar-gitaran udah lo tinggalin? Gitar ya buat maksudnya yang komedi-komedi gitarnya belum nemu aja sih Cing. Kalau nemu sih gue pasti pakai juga. Karena kan ada beberapa yang follow gue juga karena emang musiknya itu, komedi di musiknya gitu. Iya. Ini mati lagi? Ya udahlah mati aja deh. Mati aja ntar dia hidup lagi gak sih? Hidup lagi gitu. Hah? Kendor HP-nya sih. Matiin dulu aja dah. Ntar diedit aja Cing. Nggak usah apa-apa dah. Biar panjang. Kagak diedit ininya. Kasih gambar. Iya. Udah kencengan kali. Justru malah kencengan tuh. Kencengan kali ini. Ya udah begini aja dulu Irman. Coba dah, lihat dah. Ya justru memang gue follow lo karena komedi musik. Lo gitar memang menguasai dengan baik. Nggak terlalu juga sih, main aja gitu. Kursus? Enggak, YouTube, nonton YouTube. Tapi bisa kan lo? Kayak fingerstyle? Ya bisa. Itu lo nggak kursus? Iya, nonton YouTube Cing. Iya? Nonton YouTube, otodidak. Nggak kursus gitu. Bisa sih ya? Iya kan, namanya juga pengen dulu tuh, pengen banget emang karena pengen. Karena ya nggak ada kemampuan dulu tuh, nggak ada kemampuan sebelum main gitar tuh nggak ada kemampuan apa-apa anjing. Nggak ada yang kayak gue main gitar dulu sebelum ngelawak-lawak tuh. Jadi kayak apalah yang bisa gue banggain gitu. Ya gue belajar gitar. Secara pergaulan juga lo dulu tidak diakui? Iya setelah ini baru tuh kayak mungkin ya sama kayak yang lain gitu, kayak yang lain. Terus setelah bisa main gitar mungkin habis itu baru stand up, baru mungkin lebih dari yang lain bisa jadi ya. Iya. Tapi memang berasa ya? Berasa sih. Apa pengaruh dari misalnya bisa main musik, pengaruh dari bisa stand up. Ada berasa. Pergaulan juga semakin gampang diterima. Iya benar-benar. Lo ada permasalahan dengan pergaulan gak sih waktu dulu? Sebelum lo bisa musik, sebelum lo bisa stand up? Enggak sih, kayak biasa aja gitu, kayak orang biasa aja, temen biasa aja gitu udah. Nggak ada yang kayak gue dibully gitu. Nggak dibully. Atau lo cuek? Nggak dibully juga, iya, jadi ya udah. Iya. Kayak biasa aja, temen sekolah aja. Jadi lo
masuk ke dunia stand up juga nggak ada dendam. Nggak ada dendam. Masa lalu nih gua harus ini nih. Gue mau nunjukin ini ke orang, nggak ada. Bisa musik juga Nggak ada, iya. Jadi jalan begitu aja. Nah, musik ya karena emang pengen bisa aja gitu. Karena kan gue Kristen nggak bisa nyanyi nih, masa ya nggak bisa main musik juga? Emang gitu Kristen? Iya kan kebanyakan gitu, Cing. Iya kebanyakan gitu. Masa begitu kocak juga ya? Masa agama harus bisa? Kagak, kebanyakan kan orang taunya kan stereotipnya kan Kristen suaranya bagus-bagus, iya kan? Karena Gua ibadahnya nyanyi, ya. Gue udah suara nggak bagus, masa nggak bisa main musiknya gitu? Setidaknya bisa lah gitu di musik-musiknya. Pada saat ibadah lo jadi pengiringnya. Iyalah mungkin. Jadi ya diakuin lah jadi Kristen lah gitu. Dengan bisa main gitar. Iya. Masa kekristenannya diakui karena bisa main gitar. Tapi nyanyi bisa tapi kan? Enggak, gue bener-bener fales. Iya fales gue. Gak bisa nyanyi yang gitu tuh. Gue bodo amat nada di mana ya gue nyanyi aja di senyamannya gue. Gak ngerti gitu. Mas tapi bisa main gitar? Bisa. Emang ada Yan gitu ya? Ada deh gue, Cing. Orang yang bisa main musik nggak bisa nyanyi? Ada. Fales. Banyak. Dah banyak, Cing. Banyak banget, Cing. Mungkin nggak merdu kali, bukan fales kali. Fales salah nih notnya salah nih. Notnya salah, iya. Dan lo tahu notnya salah? Ya bodo amat gitu, tahu, tapi bodo amat. Dan gue emang nggak mau nyanyi. Masa sih ada orang bisa main musik? Dia kan tahu nada artinya. Nah, ya gue tuh nggak yang jago ngulik-ngulik gitu. Gue tuh lihat Google gitu mulu. Paling nggak begitu ngejreng, tahu itu. Dia udah tahu nih nada si penyanyi harusnya di sini. Nah, lo bisa ngejreng, bener, tapi masukin suara gue sendiri nggak bisa. Oh, ada ya. Nah iya, makanya main gitar kan tapi suka kadang-kadang disuruh nyanyi juga ya. Nah itu tuh makanya gue belajar main alat musik tiup sengaja supaya nggak disuruh nyanyi. Karena gue saksofon. Iya, makanya gue karena main gitar tuh udah gue main gitar tapi masih disuruh coba nyanyinya juga kan, karena kan bisa mulut gue nggak kepake tuh. Gue cari aja tuh alternatifnya alat musik tiup, nggak bakal disuruh nyanyi tuh. Nah iya, makanya gue kenapa saksofon. Tapi habis itu suruh main gitar sambil main saksofon. Nggak bisa juga tuh, susah juga tuh. Yang kurang ajar kayaknya tuh. Iya. Lo unik juga, berarti lo emang unik ya. Unik ya, kayak gitu unik, Cing. Lo emang unik. Karena dari perspektif yang lo ambil terhadap sebuah materi juga unik-unik kalau kata gue ya. Wisuda online sama wisuda pangkalan. Itu kan absurd nih. Iya. Depok juga tuh berarti kan. Iya. Ada Depoknya lah, nggak bisa hilang lah dikit-dikit. Masa? Kipas udah tuh, Raja Kipas. Lu kan dagelan ya? Dewa Kipas. Dewa Kipas. Ya itu karena punya banyak kipas. Terus lagi momennya lagi pas banget nih, apalagi baru keluar suci tuh. Waduh, ngapain gua nih, lapang besar doang gitu. Terus kayak harus bikin sesuatu. Pas banget tuh Dewa Kipas. Ya makna lurusnya kan kipasnya banyak harusnya kan. Ya udah gue bikin aja tuh. Iya. Nah, abis suci itu lo emang ngapa-ngapain? Itu bikin kayak gitu tuh, Cing. Iya, maksudnya job stand up nggak ada. Virtual gitu-gitu nggak ada? Virtual masih belum. Sampai akhirnya ya suci kelar gitu. Baru ada job stand up tuh, baru ada. Setelah suci malah masih suci berjalan, adanya dari Rais tuh, gara-gara Rais di Radit. Jadi kan gue kontennya Radit. Nah itu jobnya di situ tuh, bukan stand up tapi masuk kontennya Bang Radit. Ngapain tuh? Ya apa yang Bang Radit itu, kayak misalnya ngerjain soal UN gitu-gitu. Kontennya Bang Radit aja. Iya. Tapi bukan stand up-nya. Bukan stand up-nya. Sekarang ada nggak? Ada. Virtual ada? Ada, tapi harus datang ke studionya mereka gitu biasanya. Iya. Ada. Iya. Di TikTok lu udah berapa ini? Followers 211.000. Anjay. 211.000. TikTokers juga ya? TikTokers. Like-nya 7 juta. 7 juta kayak ya. Pak Jarwo aja 1 juta dia. Apanya? Followers. Like-nya. Oh, like-nya. Like-nya 1 juta, udah banyak itu Del, kata gitu, 1 juta. 1 juta like ya. Akumulasinya banyak sih, lumayan tuh. Iya, 1 juta banyak. Instagram lebih ini mana sih, Instagram sama TikTok untuk konten yang sama kan? Gua uploadnya mirror sama tuh bareng. Lebih ini mana responnya? Responnya banyakan TikTok, view-nya banyakan TikTok. Cuman gue lebih dekatnya sama orang-orang yang di Instagram, soalnya banyak yang gue balesin gitu. Kalau TikTok kan banyak banget dong komennya ya, banyak banget, kebanyakan gitu. Yang
yang logis-logis aja gue balas tuh, biasanya kan aneh-aneh. Kalau di Instagram ya lebih dikit daripada TikTok, tapi beneran ngomen videonya aja gitu. Nah iya, terus gue sering balasnya di Instagram. Di Instagram. Iya. Lebih apa ya namanya? Lebih intim kalau di Instagram. Lebih intim kalau di Instagram. Kalau di walaupun dikit gitu. Tapi endorsement masuknya lewat mana? Lewat TikTok. Karena TikTok. Nah, terus habis itu dia mau juga di Instagram. Upload Instagram dua-duanya barengan gitu. Iya. Mirroring. Anjay. Udah sekarang hampir setiap ini ada ininya, setiap upload. Udah ada endorse-nya? Ada aja sih endorse-nya, Cing. Anjir. Cuman gue pengen selain endorse ada video yang lain gitu untuk viral gitu, untuk viral. Karena kan kalau endorse kayaknya kan nggak, kalau buat akun-akun repost gitu kan nggak mungkin nge-repost ya, kayaknya kan yang itu mungkin ya. Iya. Jadi gue ada yang ide-ide yang gue emang khusus ya, ini gue buat konten doang, jangan dimasukin endorse. Supaya buat viral gitu, supaya biar orang tahu lagi gitu. Dan berarti lo termasuk yang setuju sama konten-konten repost? Nge-repost, tapi nge-tag izin setuju. Repost izin, terus habis itu mention kita setuju, karena itu ya dia udah ngasih kredit juga kan, ngasih kredit, terus habis itu bantu exposure gua tuh. Tapi kalau yang misalnya udah captionnya diganti, dipotong, nggak nge-tag sama sekali, itu nggak setuju sama sekali tuh. Ya. Dan lo termasuk salah satu yang terbantu dengan konten-konten repost itu? Iya, followersnya banyak yang tahu dari sana tuh. Karena rata-rata mereka juga banyak followersnya. Karena dia pilihin sesuatu yang paling terbaik dari orang-orang ya kan. Jadi ya pasti orang follow dia. Iya. Dan semudah tinggal kasih kredit aja. Sebagai content creator udah nggak masalah, sama-sama win-win solution jadinya. Win-win solution juga sih. Iya. Kecuali nggak di tag tuh. Ada tuh loh. Ada yang kipas kemarin tuh nggak di tag gua di Twitter. Gua ngupload duluan. Retweet gua nggak nyampe 1.000, Cing. Dia 28.000. Dia nggak nge-tag. Download dari TikTok terus ngupload. Gue duluan, padahal kok bisa ya? Followers dia 200 doang, Cing. Gue 2.000-an. Kok bisa itu? Gue mikir, kenapa bisa ya? Makanya, lah ini kagak di-tag lagi. Sampai ada yang kayak akun berita gitu, ngepost video ini, source-nya jadi si Twitter itu. Padahal kan watermark-watermarknya udah jelas banget ya. Kayak males banget itu akun berita. Iya, karena akun berita main comot-comot. Iya. Karena dia menganggap itu sebuah berita. Jadi sah aja. Gue memberitakan sebuah berita gitu. Iya, memberitakan sebuah berita, bukan kayak konten gitu sih. Iya. Dan kalau ada yang gitu lo, ini nggak protes nggak ke ininya? Kalau DM atau lo apa gitu nggak? Waktu itu gue cuman kayak nyindir doang. Dia kan captionnya kayak nangis banget gitu. Nangis banget, ada yang ngadu kipas. Terus gue quote tweet gitu. Kok nangis gitu, kok nangis. Terus habis itu pas di posting sama akun berita, sumbernya jadi dia. Terus gue kayak screenshot, terus ya gara-gara lu nih gitu, emot sedih gitu. Terus akhirnya dia DM minta maaf gitu. Tadi dia nggak tahu kali ya kalau itu punya lu. Wah, tahu banget, orang di-download dari TikTok. TikTok lu ya? Download dari TikTok. Kan gue TikTok, Instagram semua username-nya sama. Foto profil juga sama. Oh iya. Harusnya sih logikanya dia tahu gitu ya. Logikanya tahu. Dan gue kan nge-tag kan, itu kan part 2 ya, Cing. Gue reply, ini ada part 2-nya nih. Part 1-nya di sini nih gitu. Ya udah, dia cuma ngupload, nih ada part 1-nya juga guys, gitu, cuma gitu doang. Gitu. Ya udah, terus pas gua bilang, "Ya kok nangis?" Habis itu, "Wah Kak, terima kasih ya, kontennya menghibur." Udah cuma kayak gitu doang. Kontennya menghibur apa gimana? Pokoknya gitu dah. Enggak kayak, "Wah, Kak sorry ya," gitu-gitu, enggak. Iya. Pas kejadian berita baru minta maaf karena source-nya jadi punya dia tuh. Iya. Sebagai pencipta konten emang ada terasa juga ya. Harusnya kan yang dapat retweet sebanyak itu kan gua gitu pengennya. Iya. Malah dia ya. Malah dia. Padahal gua duluan yang upload. Dan punya lo juga. Yang punya gua juga, itu dia. Maksudnya udah gua duluan yang upload, punya gua juga. Yang heran dia followers 200, kok bisa ya? 200 orang? 200-an. Mungkin dari antara 200 itu dia punya followers yang terkenal banget, iya. Terus di retweet sama si... Bisa jadi sih. Followersnya itu. Iya, bisa jadi itu. Sehingga menjadi viral ya. Iya. Menurut lo ada nggak sih apa namanya formula supaya viral? Formula supaya orang nonton sih paling ya ada sih kayaknya ya. Ada, gue juga taunya dari TikTok juga tuh. 5 detik pertama bikin penasaran. Baru setelahnya gimana kita aja gitu. 5 detik pertama kan gue makanya kan kayak selalu yang
kayak masalah tuh masalahnya yang relate. Orang pengen tahu nih solusinya apa yang dia kasih gitu. Nah, ya itu formulanya gitu gue, Cing. Yang 5 detik pertama, iya. Pokoknya detik-detik pertama tuh harus langsung ke apa yang gue mau kasih di video ini gitu. Iya. Nah itu lo pilih dulu, lo survei dulu ke orang-orang. Survei dulu. Nanya, nelpon temen, nanya di grup gitu. Buat, ini relate nggak sih? Gue tanya dulu tuh biasanya, relate atau enggak. Cuman kalau lu gabut ya berdasarkan gue aja nih. Yang lo lakuin kalau gabut. Bukan, gue nggak ngelakuin itu beneran sih, cuman emang itu nyuruh-nyuruh aja. Siapa tahu ada yang mau kan ngelakuin. Iya. Dari gue sendiri kalau lu gabut tuh kayak menurut gue ini lucu gitu. Soalnya kan itu bukan masalah relate ya kan, masalah yang orang lain nggak pernah lakuin ini kayaknya gitu. Ya gue cobain aja gitu. Yang orang lain nggak kepikiran. Kalau yang masalah tulus emang yang relate, makanya itu bisa disurvei dulu tuh. Iya. Masalah-masalahnya. Itu udah berapa lama sih lo bikin begitu? Baru kayaknya ini mah Juni kayaknya deh. Juni, Juli. Baru 3 bulan ya? Mungkin ya, baru 3 bulan. Tapi grafik ininya iya, karena udah nemu jadinya pakai hashtag yang sama terus, format yang sama terus. Jadi orang tahu kalau follow gue tuh nunggu apa gitu tahu. Kalau dulu kan random aja, meskipun pernah viral kereta tiba-tiba random yang lain lagi kan. Jadi orang nggak tahu nih apa gitu. Ada apa, hashtag apa yang gue punya. Gitu. Lo ini memang apa namanya ada jadwalnya, jadwal upload. Oh nggak ada gue kalau gue. Tapi kayak ngebatas nargetin seminggu setidaknya adalah 3 video gitu di Instagram atau TikTok. Iya. Minimal 3 lah. Kan ngabisin lumayan juga tuh, ngabisin waktunya ya. Iya. Ini cuman karena kita lagi nggak ada kerjaan atau gimana sih? Iya. Kalau menurut lu? Kalau kata gue sih karena itu, dan kebetulan beruntungnya malah jadi kerjaan gitu. Makanya itu senangnya sih di situ. Karena nggak ada kerjaan, PPKM apa nggak tahu mau ngapain, ya gue bikin aja tuh terus tuh. Lo lihat yang ini nggak, yang Aco ya itu Muhatli. Rajin banget itu tiap hari sekarang ya, lagi setiap hari. Bang Aco ya. Formatnya sama semua kan dia, hal yang nyindir gitu-gitu. Dan itu emang berhasil ya? Berhasil. Dan kayak candu ya kalau kita berhasil. Kalau kita berhasil dapat perhatian, komen, wah lucu bang gitu-gitu, pengen lagi, Cing. Pengen lagi, walaupun waktu itu belum ada menghasilkan sesuatu, karena perhatiannya itu, komen-komennya tuh bikin candu banget. Dan kita pengen bikin yang lebih bagus. Lebih bagus. Tapi pernah nggak akhirnya lo setelah dapat, lo bikin lagi, harapan lo nih bakal bagus, tiba-tiba jeblok? Pernah sih. Ya cuman nggak jeblok-jeblok amat. Ya cuman nggak sebagus yang sebelumnya ternyata. Rasanya gimana tuh? Rasanya ya udah dah, nanti gue bikin yang lebih keren aja dah gitu. Gue bikin yang lebih bagus lagi. Kadang-kadang ada perasaan, gue pikirin banget. Iya, justru malah yang kepikiran cuman dek viral. Kalau misalnya yang dipikirin banget usahanya gede, aduh nggak balik modal nih, nggak balik modal komen, nggak balik modal sama atensi yang didapat, nggak balik modal tuh. Jadi menurut lo kita ini juga sebenarnya harus perhatian ya? Emang iya kan, kita kan seneng diperhatiin kan berarti. Semua orang ya? Iya, siapapun kayaknya kalau misalnya ngepost ada yang komen banyak tuh, kalau bukan dihujat ya, kalau bukan dihujat tuh seneng kan? Iya. Seneng, di ngerasa ada orang terhibur karena kita kan seneng gitu jadinya. Iya. Apalagi kalau udah nge-share di story kan berarti dia punya usaha banget tuh, karena dia mungkin ngerasa terhibur mungkin. Jadi nge-share di story tuh, oh itu gue seneng tuh. Nge-share di story, nge-tag gitu. Wah berarti dia emang pengen orang lain juga terhibur sama video gue gitu. Dan itu lo dapetin? Ya. Rasa senengnya itu? Rasa senengnya, makanya pengen bikin lagi gitu. Iya. Belum ada uang juga di situ tadinya. Iya, waktu itu belum ada uang juga. Gue pengen terus aja bikin tuh. Tetap nyari-nyari, tetap apa gitu. Iya. Waktu juga ada karena nggak ngapa-ngapain. Kalau sibuk, lo menurut lo nih sekarang kayak ginian udah bisa jadi mata pencarian belum sih? Bisa aja sih, Cing. Bisa buat, kalau konsisten ini jadi penghasilan bisa gitu. Gede bisa. Juga? Ya lumayan gitu. Sama stand up? Gedean mana? Kalau misalnya satu video masih gedean stand up, cuman kan stand up lebih jarang daripada video endorse. Video endorse mungkin bisa setiap hari mungkin. Iya, seminggu 3 kali ada gitu mungkin. Seminggu 2-3 kali. Kalau dikumpulin ya sama-sama juga lah. Sama-sama juga. Terus nggak deg-degan. Kalau stand up kan deg-degan ya. Emang lu deg-degan? Deg-degan, Cing. Lu masih deg-degan emang? Masih. Udah mulai stand up dari SMP?
Masih lah. Emang lu gak deg-degan? Gue masih. Iya, semua orang kan pasti deg-degan Iya, kan. Cuman iya. ya deg-degan yang takut ngecewain aja gitu. Deg-degan yang walaupun udah kita nyiapin, ya deg-degan terus ada. Cuman kan kalau video kan nggak deg-degan yang kayak gitu. Kalau mau stand up lo deg-degannya sampai gimana? Kencing terus. Sama lo. Iya. Belum tentu keluar juga sih. Kalau gue akhirnya. Iya, yang penting kayak nggak enak aja di sini selalu. Gue kencing terus. Gue kalau misalnya udah pengen naik, gue kencing dulu ya, masih sempet nggak gitu. Iya, Pasti ngusahain kencing dulu tuh. Iya. Kalau gue sampai mules. Nggak sampai mules, ada tuh yang sampai muntah juga ada. Iya. Nah, Aneh ya. iya, walaupun udah sering kan. Iya. Lu aja udah senior banget, deg-degan kencing gimana gue. Dan itu terobati dengan Ketawa penonton. itu udah ketawa pertama udah hilang semuanya. Udah hilang. Kalau nggak ada yang ketawa tambah. Ya udah malah keluarnya dari sini, yang lain. Cairannya beda lagi. Kok bisa gitu ya? Iya. Apa namanya rasa-rasa yang kayak begitu itu kalau lagi kita alamin itu nggak enak banget ya. Iya. Tapi begitu ngerasa dibayarnya itu Iya, kebayar kayak, banget ya. Jadi kalau misalnya lagi pengen tampil kayak ngerasa ngapain sih ngambil jalan ini ya kan? Iya, Mending gue iya. kerja biasa aja. Temen gue berangkat kantor kan gak deg-degan. Nggak deg-degan, Ini ya. kita mau kerja malah deg-degan gitu. tapi begitu ketawa pertama Tahun pertama nerima hasil yang dari stand up-nya gitu, Iya. udah kebayar banget jadinya. iya. Bahkan Pak stand up itu dibayar sebelum kita manggung. Ada yang ada yang 50 dulu ya kan. Iya. Maksudnya kita udah dibayar nih sebenarnya lucu nggak apa-apa lah, gue udah dapet duit. Iya. Tapi deg-degan itu, Deg-degan juga, iya kan nggak enak ya kan, nggak enak itu. apalagi belum lunas kita nggak lucu, mintanya jadi nggak enak. Mintanya jadi nggak enak. Kayaknya kalau bisa jelas sebelum nggak lucu loh gitu. Udah nggak lucu. Dikasih 50%. Mau minta makan aja malu. Iya, makan bukan minta malah Pak, udah dikasih makan nolak jadinya. Enggak, udah gitu. Udah. Jadi Lu males. ngebom termasuk sering? Ya ada pasti ngejob tuh, ngebom tuh ada. Terus jadi malu gitu, ya udah malu. Pulang di motor tuh kayak, ya ngapain sih Iya, gitu, iya. ngambil jalan ini, pulang juga nggak pamitan ke yang ini, nggak yang, dulu balik ya gitu, nggak ada, diem aja tiba-tiba udah nggak ada, langsung hilang. Lu berapa lama kepikiran? Sampai pecah lagi, paling. Sampai Jadi kalau misalnya lo baru 1 bulan kemudian ada enggak juga sih. Cuman kan kalau misalnya kayak zaman dulu kan open mic juga kan kalau pecah udah lupa lagi. Iya. Paling ampuhnya sih pecah. Ngobatin luka ngebom tuh ya pecah gitu. Iya. Gue pernah tidak pecah, udah pecah. Ini gue masih kepikiran gue. Karena tidak Nyaman. segaring-garingnya itu banget gue gitu. Aduh gila. Kepikiran banget tuh. Kepikiran banget. Jadi gue 2 hari berturut-turut terus. Hari ini stand up kagak lucu. Wah lucu seenggak lucu-lucunya. Besoknya stand up lagi lucu. Tapi nggak kebayar tuh. Masa? Bisa gitu? Berarti bener-bener emang kagak gak enak banget ya? Gak enak banget. Merasa aduh kayaknya udah aja deh. Jangan, tapi kan pecah setelahnya kan? Iya maksudnya udah pecah aja nggak tertolong ini yang mental gue tuh nggak ketolong. Kayak apa udah aja nih. Nggak usah ngambil-ngambil lagi, terhantui terus sama kejadian itu gitu. Karena harusnya kayaknya bisa pecah deh, kok kenapa enggak ya gitu. Pikiran mulai nyalain penonton ya kan, mulai nyalain objek lain. Iya. Penontonnya itu sih. Iya nih. Duduknya. Panitianya lewat. Orang gue lagi stand up pada berisik, nambah kerubuk gitu. Iya. Nyalain orang Padahal lain. kalau lagi lucu mah lucu aja. Lucu aja iya. Kalau lagi lucu, kalau bisa handle mah ya udah. Udah ya. Kayak gitu-gituan malah wah orang lagi lewat aja gue bisa lucu. Iya. PRJ aja gue bisa. Nah iya, mungkin itu Cing yang bikin lo kepikiran kali ya. Ada hal yang lebih susah, bisa lucu tapi yang kayak gini malah enggak gitu. Iya mungkin juga ya. Iya. Karena yang susah aja lucu, kok yang biasa malah kagak ya? Gue stand up di depan orang lalu lalang. Iya di PRJ itu. Pernah di PRJ pernah, di kawinan pernah. Nyambut orang keluar dari lift. Keluar dari lift ngapain tuh? Jadi gue ada acara apa gitu deh. Acaranya lumayan gede juga gitu. Sampai dibikinin booth sama si penyelenggaranya. Ada booth musik, ada booth apa segala macam sebelum sampai ke venue utamanya. Nah gue tuh bagian yang orang keluar lift. Gitu. Orang keluar lift langsung udah dihibur stand up, ya. Ada yang berhenti dengerin. Bisa tuh ya.
Iya bisa, itu Bisa. makanya itu aja bisa kan, jadi kepikiran tuh. Kenapa yang duduk harus gue salah-salahin? Iya. Yang paling dekat sekarang lo sekolah apa sih sekolahan? Lu D3 Elektro. D3 Elektro. Udah kelar. Udah kelar. Setahun yang lalu lah. Elektro tuh ngapain sih? Gitu cing, ya itulah gue juga nanya ke diri gue, gak ngerti banget gue. Gue elektronika harus lemah. Harus lemah. Jadi kayak barang-barang elektronik gitu, lebih kayak mungkin ke programnya gitu. Ada yang masuk. Jadi materi ada, jadiin keresahan. Ini lo apa deh karya akhir? Tugas akhir. Ini laser. Gimana sih ya? Jadi kita bisa ada gambar. Terus kita dari HP misalnya gambar, terus kita kita laser gitu ke kayu atau aluminium gitu. Bikin program itu? Iya, itu bikin kayak gitu. Berhasil itu loh? Iya kan berkelompok. Tugas akhirnya berkelompok. Biasanya berkelompok. Iya. Itu termasuk ngerakit, nyolder segala macam. Iya termasuk. Bikin rangkaiannya gitu. Iya, itu sebenarnya kayak alat. Gue ngembangin alat dari kakak tingkat doang. Ya kakak tingkat dulu tuh pakai laptop, masih pakai kabel. Kalau gue udah jadinya pakai HP gitu. Nggak ada kabel gitu, bikinnya dari HP pakai internet gitu. Iya. Kirim lewat Bluetooth. Kirim lewat Bluetooth. Kirim lewat Bluetooth. Iya, pokoknya gitulah cing. Gue juga kalau ditanya detailnya ntar jadi interview user gue, jadi nggak ngerti. Gue belum pernah interview. Gini rasanya interview ya. Iya. Gue deg-degan juga nih nanti nggak terangkan apa. Tapi lo ada keinginan untuk kerja tempat biasa? Yang misalnya maksudnya dari elektro gue ini, kayaknya belum ada sih sampai sekarang gitu. Cuman PNS daftar. PNS daftar? Daftar, ya karena kan emang harus daftar ya. Masa kayak kewajiban semua orang deh cing, selain vaksin tuh daftar PNS. Kagak kali, gila lo. Ya biar nggak ditanya sama keluarga. Kan setidaknya kalau misalnya daftar tapi gagal, nggak apa-apa, daripada gue nggak daftar sama sekali. Kenapa nggak daftar gitu kan? Mending gue gagal gitu. PNS lu kemana? PNS mana? Perhubungan, nyari yang itunya paling banyak peminatnya. Peminat paling banyak, kuota dikit, biar kalau gagal namanya juga peminatnya banyak gitu sih. Gitu. Lu udah lo siapin sampai kealasan. Iya, sampai kealasan. Biar kalau ditanya, ya setidaknya gue daftar dulu. Perhubungan tuh paling banyak ya? Yang di perhubungan di yang elektronya itu kalau nggak salah paling banyak. Datanya sebelumnya gue lihat itu banyak tuh yang daftar, tapi yang keterimanya nggak sebanyak yang daftar gitu. Lu udah tes? Belum, masih administrasi udah lolos. Nah tesnya juga nggak tahu tuh kapan anjing. Kagak tahu. Ada email, ada gitu pemberitahuan atau lewat mana? Itu webnya. Webnya harus meriksa atau di. Harus meriksa. Gue tinggal buka sosmed juga pasti ada aja tuh yang ngasih tahu ya kan. Iya paling lewat Twitter atau apa gue tahu. Habis daftar udah nggak mau cari tahu lagi. Iya paling ya udah nanti ada aja yang ngirim di grup kampus ada aja. Cek dong itu lu udah keluar nih pasti gitu. Tanggal gitu. berapanya udah keluar gitu. Ntar dapat, nggak usah kita yang ngecek juga udah tahu nanti. Udah tahu ya. Iya, dari grup-grup. Tapi itu kan cuma persyaratan hidup lo doang kan, bukan keinginan hidup lo. Iya sih, nggak terlalu kepengen gitu. Nggak terlalu pengen banget buat masuk situ. Makanya ya, kan itu emang syarat jadi warga Indonesia aja sih bang. Manusia Indonesia selain vaksin ya. Vaksin harus pernah daftar PNS. Daftar PNS, tidak kan sekali dalam seumur hidup sih. Sekali dalam seumur hidup. Lu udah? Gue enggak Berarti belum. Tapi vaksin udah? Vaksin udah. Ya udah. Gue pengen tapi karena IP nggak cukup. IP nggak cukup ya? IP nggak cukup untuk masuk. PNS kan ada minimalnya. Minimal IP. Daftar boleh, cuman setidaknya kan daftar dulu. Daftar dulu ya. Nanti nggak lolos administrasi nggak apa-apa. Yang penting daftar dulu kan udah kewajibannya udah terpenuhi. Iya ntar dibilangin lo ngapain daftar udah tahu IP lo kagak cukup. Iya, setidaknya gue pernah jadi manusia Indonesia gitu. Iya, setidaknya jadi syarat Indonesia lah. Iya. Paling dekat lo mau bikin apa? Video paling. Video endorse ya. Maksudnya sesuatu misalnya kayak show gitu. Kalau gue show kayaknya masih belum gitu ya, Cing ya. Kayak belum kepikiran show stand up panjang gitu, belum kepikiran. Gak tahu kenapa sih, tapi pengen banget. Pengen lah, semua yang stand up pasti pengen punya 1 jam show. 1 jam orang sendiri. Nonton gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari sekarang pandemi gini yang udah menyusun sedemikian rupa aja bisa undur-undur ya kan. Gimana yang cuman kepengen doang. Takutnya udah mah. Ya tapi nggak lo sebagai seorang stand up comedian Indonesia pernah melakukan itulah.
mengenai nggak berhasil nanti kan ada sama seperti PNS yang penting nyoba dulu kan. Nyoba dulu. Iya. Berarti gue nyari yang peminatnya paling banyak nih show-nya. Jakarta berarti. Iya. Kayak Panji berapa kali diundur? Iya, berapa kali diundur. Stres tuh pasti ya. Pasti sih. Iya. Yang udah disiapkan sebegitunya aja bisa keundur kan. Nah, apalagi gue yang tiba-tiba pengen bikin show ya kan. Ya udah video aja dah. Video aja mending. Video aja ya. Untuk sekarang ya video aja, yang penting sama-sama ada penghasilan ada gitu. Ada penghasilan aja. Iya. Video yang, dulu. Yang tadinya lo tidak pikir akan sejauh ini gitu. Iya. Jadi sejauh ini. Iya. Alat udah lo tambah belum? Gua alat nyicil aja, gue tapi tetap pakai HP karena gua ngerasa paling mudah deh gitu. Kalau kamera mindahnya susah gitu. Alat ya gua misalnya beli clip on-nya, udah beli sih clip on, beli doang. Beli Lightning, baru gue beli Lightning. Iya, udah ada usahanya lah. Cuman Lightning-nya nggak gue pakai biasanya malah, Cing. Karena gue syutingnya ya pas matahari bagus, udah. Lightning kepake kalau emang saatnya gue harus nge-shoot tapi tempatnya gelap, ya gue pakai. Tapi jarang pakai. Jarang banget. Iya. Kayak dari 5 video 1 paling yang dipakai gitu. Mungkin salah satu kelebihannya juga naturalnya video lo kalau udah pakai lighting segala macam kayak sengaja. Terlalu serius takutnya ya. Kayak sengaja dibikin. Padahal kita emang sengaja bikin ya. Emang sengaja bikin, emang kita setting juga semuanya. Tapi kalau kelihatan sengaja malah nggak enak ditonton. Iya. Dia kayak stand up aja. Memang kita pengen ngelucu, tapi kalau try to be funny nggak dapet juga. Nggak dapet, orang kerasa ya. Kerasa banget di penonton. Kenapa begitu ya? Ya nggak tahu lah, kan orang awam kan. Orang awam kerasa aja gitu. Kita ya berusaha melucu, orang-orang merasanya berusaha ngelucu. Padahal emang ya tujuannya lucu. Emang gue pengen ngelucu. Tapi malah nggak boleh. Nggak boleh. Lo pengen lucu. Iya, tapi nggak boleh ngelucu lu, nggak boleh usaha ngelucu. Nggak boleh usaha lucu. Terus apa yang dilakuin ya? Iya. Kayak orang mau jadi PNS, lu nggak boleh daftar lu. Iya, nggak boleh daftar ya. Ya gimana tuh? Kalau daftar malah nggak lulus. Iya. Tapi ya itulah uniknya komedi ya. Unik semuanya gitu dari rasa makanya. Dari rasa. Kalau ada orang yang terlalu kekeh pengen kelihatan lucu, justru malah enggak. Jadi malah enggak. Jadi seninya kita kepengen, tapi jangan sampai orang lain ngelihat kita kepengen. Nggak tahu balik layar aja, jangan sampai. Iya. Seni penipuan juga sebenarnya si komedi ini. Iya. Oke lah, Tulus, terima kasih. Oke, makasih Cing. Sudah hadir di sini. Mantap. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus. Amin. Sehat juga, Cing. Ditunggu konten masalah Tulus dan kalau lu gabut. Bisa di TikTok dan di Instagram. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.